Ya, mari kita belajar untuk menerjemahkan kalimat bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita menerjemahkan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya, yang pertama, perhatikan apakah ada nominatif. Ada nominatif. Jika ada, maka kata kerjanya harus dalam bentuk orang ketiga. Kemudian, jika tidak ada nominatif, jika tidak ada nominatif, maka personal ending. Jika tidak ada nominatif, maka personal ending di dalam kata kerja harus diterjemahkan. Mengapa? Karena orang ketiga ya yang disebut sebagai personal ending di dalam kata kerja, dia akan berdiri sebagai subjek. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu diperhatikan tentang letak kata. Karena apa maksudnya? Karena di dalam bahasa Yunani, peletakan kata itu bisa berpindah-pindah. Jadi, kata kerja bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Begitu juga dengan kata benda. Kata benda bisa di depan, di tengah, ataupun di belakang. Nah, berkaitan dengan nomor 3, jangan terlalu diperhatikan tentang letak letak kata di dalam kalimat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Untuk kalimat ini kita bagi dulu supaya kita dapat mudah mengidentifikasi dan memberikan catatan. Ya, kita gambarkan diagram tata bahasanya. Nah, biasanya di dalam bahasa Indonesia selalu rumus kalimat itu subjek, predikat, objek, ataupun ditambah keterangan, SPOK. Tetapi di dalam bahasa Yunani, itu bisa penempatan ini bisa berada di sembarang tempat di dalam kalimat. Jadi, terkadang subjeknya ada di belakang. Ya, terkadang objeknya ada di depan. Ya, terkadang kata kerjanya di depan. Oke. Nah, kalau kita menemukan hal seperti ini, kita jangan terlalu panik lalu kemudian kita katakan ada sesuatu yang salah ini. Ada something wrong ini ya. Nggak ada something wrong di situ. Karena memang orang Yunani, khususnya pada masa Yunani Koine, memang seperti itu ya, di dalam menempatkan kata di dalam kalimat. Mereka tidak terlalu memperdulikan di mana letak kata tersebut di dalam kalimat, karena setiap kata sudah memiliki tempatnya masing-masing. Jadi sekalipun subjek itu di belakang, nanti dia secara otomatis di dalam pikiran orang-orang Yunani Koine, dia langsung berada di depan, seperti ketika kita melihat sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia yang tersusun sebagai subjek, predikat, objek. Nah, coba perhatikan. STA ini adalah kata kerja.
kata kerja present indikatif aktif, dia berada di depan. Ya, kita lihat ini di depan kalimat. Nah, di dalam bahasa Yunani tidak dipermasalahkan apakah STA di tengah atau di depan ya. Nah, dalam kasus kalimat ini dia ada di depan. Kemudian hodulos, kita lihat di sini ya. Hodulos ini adalah nominatif ya, kata benda, deklensi 2, nominatif, maskulin, tunggal. Kemudian ton, di sini ada kata sandang ton, akhiran on, ton arton, itu kata benda, deklensi 2, akusatif, ya, kemudian maskulin, tunggal. Dan di sini u menunjukkan bahwa dia berkasus genetif ya. Jadi kata benda kedua genetif maskulin tunggal. Nah, kita lihat di sini ada penempatan kata kerja terletak di depan ya. Kemudian yang lainnya masih normal ya. Subjek, objek, objek tak langsung. Nah, jadi di sini kita lihat STA dia sebagai predikat terletak di depan. Kemudian hodulos karena di sini nominatif, maka dia sebagai subjek dalam kalimat ini ya. Lalu ton arton karena dia akusatif, maka ton arton berdiri sebagai objek langsung. Dan tuteu karena dia bentuk genetif, berarti dia adalah kata benda genetif ya, milik. Nah, setelah kita menemukan unsur-unsur di dalam kalimat, predikat, subjek, objek langsung, dan kata benda milik. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan apakah ada nominatif. Ternyata ada ya. Hodulos di sini berkasus nominatif. Karena dia berkasus nominatif, maka kata kerjanya harus berbentuk orang ketiga. Ya, jadi kata kerjanya harus memiliki akhiran atau personal ending sebagai orang ketiga. Tergantung subjeknya, nominatifnya. Kalau nominatifnya tunggal, maka orang ketiga di dalam kata kerjanya harus tunggal. Coba kita perhatikan, apakah tunggal? Ya, betul, tunggal. A. Ya. Kalau kita ingat susunan dari kata kerja present indikatif aktif, luo, orang ke satu, lueis, orang kedua tunggal, luei, orang ketiga tunggal. Ya. Kemudian untuk jamaknya luomen, orang ke satu jamak, luete, orang kedua jamak, dan luusin, orang ketiga jamak. Nah, sekarang kita lihat di sini luei. Ada akhiran a. Ya. Ada akhiran a. Sama ya. Berarti dia personal endingnya adalah tunggal. Kenapa tunggal? Karena nominatifnya tunggal. Dengan akhiran os. Kata sandang ho. Nominatif tunggal. Kemudian yang berikutnya adalah ton arton. Karena di sini sebagai objek langsung, maka dia
tetap berdiri sebagai objek langsung. Dan di sini ada kata benda milik, dan kata benda milik ini mengikuti ton arton. Berarti kata benda milik ini dia akan menjelaskan tentang status atau keberadaan dari ton arton ini. Kata benda milik ini, tuteu, dia akan memberikan keterangan kepada kata benda ton arton ini, di mana kasus dari ton arton ini adalah akusatif. Nah, dengan demikian maka kita sudah bisa menerjemahkan, karena kita sudah memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menerjemahkan kalimat. Nah, untuk STA sendiri itu makan, ya, terjemahannya makan. Dan doulos itu budak. Kemudian ton arton itu roti. Dan tuteu adalah roti, dan tuteu adalah Allah. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah dengan menerjemahkan sesuai dengan kasus kata benda. Jadi terjemahannya, kita lihat ada nominatif, berarti budak di sini sebagai subjek. Kita letakkan seperti di dalam rumus kalimat bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Berarti yang kita letakkan di depan adalah subjek. Budak, subjek. Nah, sekarang masuk predikat. Predikatnya apa? STA. Kata kerjanya present indikatif aktif. Berarti tenses yang ada pada kata kerja ini adalah tenses sekarang, now, present. Jadi budak sedang, karena dia present indikatif aktif, kita terjemahkan sedang, tambahkan sedang, makan. Sedang makan. Kenapa kita tambahkan sedang? Karena kata kerjanya menggunakan kata kerja present indikatif aktif. Jadi di sini adalah P, predikat. Lalu objeknya apa? Ton arton. Nah, arti dari ton arton adalah roti. Jadi di sini dia adalah objek yang menerima tindakan dari kata kerja, yaitu makan. Dia diletakkan di sini, sedang makan roti. Nah, jadi di sini roti sebagai objek, SPO. Lalu masih ada satu lagi, yaitu tuteu. Nah, tuteu ini dia berkasus genetif. Berarti dia adalah kata benda milik. Kita harus melihat, biasanya kata benda milik ini menerangkan kata benda di depannya. Kata benda di depannya adalah ton arton. Berarti terjemahannya adalah roti milik Allah. Ya, jadi ini genetif. Jadi keterangan di sini adalah sebagai genetifnya. Jadi kita bisa terjemahkan budak sedang makan roti milik Allah. Nah, nanti di dalam eksegese, maka yang harus kita lakukan dalam langkah selanjutnya adalah menanyakan di sini aspeknya apa. Jadi ini aspeknya apa? Kalau kita mengeksegese, ya, memperdalam penafsiran. Jadi aspek ada 3, ya, jangan lupa. Jadi ada linier. Saya menggunakan istilah punctilier. Dan konatif.
Nah, tinggal kita pilih. Kalau linier berarti terus-menerus makan. Kalau punctiliar berarti dia makan tetapi ada jadwalnya, jadwal tetapnya. Dan konatif itu mencoba makan berulang kali. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai penafsir sesuaikan dengan konteks kalimat, kita pilih yang mana? Yang linier, yang punctiliar, atau konatif. Kalau misalnya kita menggunakan aspek linier, maka di sini terjemahannya, budak sedang, kita tambahkan keterangan untuk menunjukkan bahwa itu linier adalah dengan menambahkan terus-menerus. Terus-menerus, ya, makan roti milik Allah. Atau kita bisa sebut roti Allah. Ya. Dengan demikian, maka selesailah tugas kita untuk menerjemahkan kalimat pendek bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Indonesia. Itulah cara yang harus kita gunakan pada saat kita akan menerjemahkan kalimat bahasa Yunani. Dan hal ini, peraturan-peraturan seperti ini akan berlaku juga pada saat kita akan menerjemahkan kalimat Yunani di dalam Alkitab kita ke dalam bahasa Indonesia. Demikian penjelasan saya, semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.